Shalom, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada satu hari ini, tepatnya pada hari Senin, tanggal 6 September 2021, marilah kita pakai waktu kita bersekutu bersama dengan Tuhan melalui renungan pada pagi hari ini. Marilah kita mulai ibadah kita dengan bernyanyi dari buku Injil HKBP nomor 30 ayat 2. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang di sorga buat karya dan penyertaan Tuhan yang kami terima di pagi hari ini, yang akan kami lakukan untuk setiap kegiatan yang akan kami lakukan pada satu hari ini. Allah Bapa yang di sorga, berikanlah kami waktu bersekutu bersama dengan Tuhan, dengan firman dan renungan yang akan kami dengarkan pada pagi ini. Mampukan kami untuk semakin mengerti akan rencana Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, renungan buat kita pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 8. Beginilah firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini mengarahkan kita ke dalam terang. Bagaimanakah terang itu? Dan apakah arah daripada terang itu? Dan apakah makna daripada terang itu di dalam kehidupan kita? Dan saat ini kita diarahkan bagaimanakah terang itu? Terang menurut Alkitab mengandung berbagai makna. Antara lain yang pertama, bahwa terang itu adalah gambaran daripada karakter daripada Allah itu sendiri. Yang kedua dikatakan bahwa terang itu adalah gambaran daripada kebaikan, kebenaran, dan keadilan Allah. Gambaran yang ketiga melalui terang adalah bahwa ini adalah kekudusan daripada Allah. Yang keempat, bahwa terang itu adalah gambaran untuk sesuatu yang tersenggap, yang harus kita terima di dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, lalu bagaimanakah pengertian kita mengenai terang itu di dalam kehidupan kita? Melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa terang itu adalah yang menyebabkan segala sesuatu itu dapat kelihatan. Yang kedua dikatakan bahwa terang itu adalah cerah, tidak ada gelap dan tidak ada lagi kelam. Bahwa terang itu mengandung arti bahwa itu akan menjadi kenyataan dan juga telah jelas kelihatan. Dengan demikian terang dapat diartikan sebagai penyebab sesuatu itu boleh jelas kelihatan dan juga ketidakadaan itu lagi kegelapan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini mengingatkan kita pada terang. Siapakah terang itu yang sebenarnya? Terang yang sebenarnya yang kita kenal di dalam hidup kita adalah bahwa terang itu adalah Yesus Kristus
yang adalah Tuhan yang kita sembah. Dia yang berkata di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12, maka kata Yesus berkata pula kepada orang banyak, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Sebagai orang Kristen yang prioritasnya sebagai pengikut Kristus, kita tidak lagi berjalan di dalam kegelapan, sebab terang Kristus telah menyinari hidup kita dan juga perjalanan hidup kita. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hidup sebagai anak Tuhan, anak Allah, atau hidup sebagai anak terang berarti kita tidak lagi turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kejahatan, kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya kita diarahkan kepada terang sebenarnya dengan arah perbuatan kita yang kita lakukan di dalam hidup kita. Dengan kata lain, kita tidak lagi kompromi dengan dosa. Kita tidak lagi hidup menuruti keinginan atau seturut dengan keinginan daging kita. Kita tahu bahwa dunia saat ini dipenuhi kegelapan yang hanya boleh dikalahkan oleh terang itu sendiri. Yang mengarahkan daripada kegelapan yang ada di dunia ini adalah terang daripada Kristus yang kita terima di dalam hidup kita. Pada dasarnya kegelapan tidak dapat mengalahkan terang. Tetapi sedikit terang dapat mengalahkan begitu banyak itu kegelapan, mengusir kegelapan di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita menyalakan sebuah lampu atau obor di tempat yang gelap, seketika itu juga kegelapan akan sirna, akan hilang. Sepekat apapun kegelapan itu, terang tetap mampu untuk menembus kegelapan itu. Saudara yang terkasih, ketika kita diselamatkan Allah, bahwa Allah telah mengubah kita dari orang berdosa menjadi orang yang benar, dari orang jahat menjadi orang yang kudus, dari musuh Allah menjadi anak-anak Allah. Ia memberikan kita hidup yang kekal, yang menghasilkan buah-buah yang baik dan untuk memuliakan namanya. Hidup baru dalam Kristus adalah akar, sedang perbuatan-perbuatan baik adalah buah-buahnya. Karena terang menurut Rasul Paulus hanya membuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Alkitab juga menegaskan siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dikuatkanlah kita untuk terus hidup dan tetap hidup di dalam terang Tuhan. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 238 ayat 2. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang di sorga buat karya dan penyertaan Tuhan yang kami terima di pagi hari ini. Tuhan menuntun hidup kami, membolehkan kami menikmati setiap hari-hari kami dengan penuh sukacita. Terkhusus pada satu hari ini, pada pagi hari ini, Tuhan menuntun hidup kami bersekutu bersama dengan Tuhan melalui renungan yang kami terima, yang kami dengarkan di pagi hari ini. Allah Bapa yang di sorga, kami tahu bahwa kami dulu adalah orang-orang yang hidup di dalam kegelapan, dan boleh saja itu kami terima, kami lakukan hingga saat ini. Dan Tuhan mengingatkan kami bahwa terang itu ada dan hidup dalam kehidupan kami,
melalui pengenalan kami di dalam Yesus Kristus. Allah Bapa yang di sorga, ingatkan kami untuk tetap setia dan tetap hidup di dalam terang Tuhan, agar kami menikmati setiap karya Tuhan dan mengenalnya di dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan tetap melangkah di dalam terang Tuhan, agar tujuan arah hidup kami terarah dan tertuju ke dalam kasih Tuhan. Allah Bapa yang di sorga, pada satu hari ini, biarlah kami bersama dengan Tuhan, dan hendaknya Tuhan yang memampukan kami, menguatkan kami, melakukan setiap kegiatan dan pekerjaan kami pada satu hari ini. Kami serahkan juga seluruh pergumulan hidup kami. Biarlah Tuhan yang memberikan yang terbaik, dan mampukanlah kami menanti untuk tetap setia, menerima dan tetap menunggu setiap karya Tuhan yang akan kami terima di dalam hidup kami. Inilah kami Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami, Tuhan yang menghapuskan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.